warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an fihi hudan lin-nas wal furqan al-ayat. Amma ba'd. Yang terhormat Lurah Tlogosari Kulon Bapak Hananto Lesworo Sarjana Hukum Magister Manajemen atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua RW 5 Tlogosari Kulon Bapak Dr. Andes Haji Eko Adi Sarwoko Magister Komputer. Yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Ihtikaf An-Nur Bapak Haji Irawan Sarjana Ekonomi. Yang terhormat Ketua Panitia Festival Lomba Ramadan 1446 Hijriah Bapak Widodo. Yang kami hormati Ustadz Abdul Karim dan seluruh panitia pelaksana yang telah bekerja keras dan menyelenggarakan acara ini dengan penuh keikhlasan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai cahaya penerang, petunjuk bagi manusia, serta penawar bagi hati yang resah. Sholawat serta salam senantiasa tercurah bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan bagi umat pembawa wahyu suci yang penuh nasihat. Baik, Pak. Baik para hadirin, di malam yang penuh berkah ini, mari kita berkumpul dalam satu masjid mulia untuk memperingati nuzulul Quran dan penyerahan trofi pemenang lomba Festival Ramadan. Hadirin yang kami hormati, berikut akan kami bacakan susunan acara pada malam ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, yaitu dari Ketua Panitia Festival Lomba Ramadan 1446 Hijriah, sambutan Ketua Yayasan Masjid Ihtikaf An-Nur, sambutan Lurah Tlogosari Kulon atau yang mewakili, dilanjutkan dengan tausiah pengajian nuzulul Quran, lalu pengumuman dan penyerahan trofi para pemenang lomba Festival Ramadan dan penutup. Sebagai pembuka keberkahan acara ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan Ummul Kitab. Semoga acara berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang pertama yaitu sambutan Ketua Panitia Festival Lomba Ramadan 1446 Hijriah. Kepada Bapak Widodo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Kita tadi telah menjalankan sholat isya tarawih secara berjamaah dan kita lanjut dengan peringatan nuzulul Quran pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu warga RW 5
Jamaah Masjid I'tikaf An-Nur. Yang saya hormati Bapak Ustadz yang pada malam ini sudah hadir di tengah kita, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT 1 sampai 11, dan insya Allah nanti Bapak Lurah akan menyanggupi untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insyaallah di yaumul akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Masjid I'tikaf An-Nur sudah menjadi tradisi sebelum-sebelumnya. Memang pada saat menjelang bulan Ramadan kita mengadakan berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk menyambut bulan Ramadan dan meramaikan atau memakmurkan masjid di bulan Ramadan. Namun memang untuk tahun ini adalah pertama atau perdana kita mengadakan festival Ramadan yang sudah terlaksana alhamdulillah di bulan Sya'ban kemarin. Selama 1 bulan penuh kita laksanakan lomba, yaitu di tiap hari Ahad pagi dan sore setelah sholat asar. Sebelumnya kami berterima kasih sekali karena pelaksanaan festival Ramadan ini tidak lepas dari peran serta Bapak-Bapak Ketua RT 1 sampai 11, kemudian warga RW 5, jamaah Masjid I'tikaf An-Nur, sehingga acara festival Ramadan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih sekali atas dukungannya, sehingga alhamdulillah sampai saat malam hari ini kita bisa melaksanakan acara tersebut, sehingga harapannya adalah sampai akhir nanti, karena kegiatannya masih sampai akhir Ramadan. Memang biasanya hanya meramaikan kegiatan di bulan Ramadan. Ini kita tambahi di bulan Sya'ban itu ada beberapa macam lomba di festival Ramadan ini. Di antaranya ada 7 lomba yang kemarin adik-adik sudah mengikuti, yaitu ada yang sudah tertempel di sini, tapi ada 1 yang terlepas ya. Ini ada lomba azan iqomah, ada lomba wudhu dan sholat, ada lomba hifdzil Quran, ada lomba cerdas cermat, ada lomba khitobah, ada lomba khot atau menulis indah Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada lomba nyanyi lagu religi, yang mana ini adalah tujuannya kita mencari bibit-bibit atau mencari bakat-bakat ya yang ada di diri anak-anak kita, yang mana mereka adalah selaku generasi penerus yang nantinya akan menggantikan kita untuk mendapatkan estafet kepemimpinan, estafet kegiatan yang nantinya meramaikan Masjid I'tikaf An-Nur, juga kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di wilayah RW 5 ini. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Bapak-Bapak Ibu yang sudah mendukung acara festival Ramadan ini. Anak-anak mendapatkan support dari orang tua masing-masing, dari Bapak-Bapak Ketua RT untuk bisa mengikuti acara lomba tersebut. Alhamdulillah sudah bisa berjalan semuanya dengan lancar, sudah diikuti, sudah ada juaranya yang nantinya setelah acara Nuzul Quran ini di akhir nanti kita akan bagikan trofi, piagam dan hadiah kenang-kenangan yang disediakan oleh panitia Festival Ramadan. Rangkaian kegiatan yang masih berjalan yaitu seperti pada malam ini adalah pada sore hari itu ada pengajian anak-anak menjelang buka puasa bersama, kemudian dilanjutkan bapak-bapak jamaah Masjid I'tikaf An-Nur ini buka bersama menjelang sholat maghrib, dilanjutkan sholat maghrib, kemudian sholat isya dan sholat tarawih secara berjamaah, ada kultum ya. Kemudian nanti masih ada akhir Ramadan adalah malam hari ini adalah peringatan Nuzul Quran yang termasuk dalam rangkaian festival Ramadan. Kemudian nanti setelah akhir Ramadan ada penerimaan zakat fitrah, dan nanti ditutup di akhir yaitu dengan
kalau awal Ramadan kemarin kita adakan tarhib Ramadan, di akhir Ramadan nanti kita adakan takbir keliling seperti biasa yang sudah kita laksanakan. Saya mohon kembali dukungannya dari Bapak-bapak Ketua RT 1 sampai 11 untuk bisa ikut meramaikan takbir keliling tersebut, sehingga Ramadan ini kelihatan semarak, kelihatan ramai, ya, syiarnya kelihatan. Saya rasa sambutan saya cukup sekian. Apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan, memang ini masih perdana. Insya Allah tahun-tahun berikutnya, tahun yang akan datang, kita akan lebih meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan yang bisa meramaikan bulan Ramadan dan memakmurkan masjid tentunya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Widodo untuk sambutannya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Yayasan Masjid Iktikaf An-Nur kepada Bapak Haji Irawan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak biasanya suaranya kenceng kok, ini kok agak pelan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang jawab anak-anak banter, tapi yang orang tuanya malah pelan. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama yang kami hormati Bapak Ustadz Abdul Karim, yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa rawuh untuk mengisi insyaallah pengajian Nuzul Quran. Salam takzim Mbak, nggih ngapunten kula jumeneng ning mriki. Yang kedua yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Iktikaf An-Nur, Bapak Ustadz Lasdi. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua RW 05. Yang kami hormati pula Bapak Ketua RT 1 sampai dengan 11. Tak kalah pentingnya yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, semua jamaah Masjid Iktikaf An-Nur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Kemudian yang kami banggakan, yang sangat kami idam-idamkan nanti kelak di kemudian hari, yaitu anak-anak yang hadir di sini sebagai peserta lomba Festival Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah, ini adalah insya Allah regenerasi kita selanjutnya. Jadi kita kalau yang sudah udur, kemudian yang sudah menjadi, yang sudah pernah memimpin anak-anak, insya Allah kita tidak perlu nanti kita bingung dan gelisah, karena kita insya Allah sudah menciptakan regenerasi kita. Jadi nanti kalau semisal kita semua sudah tidak ada, tapi insya Allah sudah muncul bibit-bibit, sehingga kita nanti bisa melihat meskipun tidak secara kasat mata, tapi insya Allah dengan anak-anak yang kita bimbing, yang kita bibit, yang kita muliakan, bahkan di sini insya Allah menjadi pengganti kita nanti, yang menjadi pemimpin-pemimpin, tidak menjadi hanya masjid iktikaf, tapi menjadi Masjid An-Nur. Karena ini adalah ikrar, dan kemarin sudah ada yang menyampaikan atau yang menginginkan bahwasanya Mbok An-Nur ini jangan menjadi musola, tapi jadikanlah sebuah masjid. Insya Allah ini adalah awal utama menjadikan kemakmuran masjid iktikaf sementara ini menjadi masjid iktikaf yang terakhir. Insya Allah ke depan kita menjadi Masjid An-Nur, karena secara jamaah insya Allah kita tidak kalah dengan masjid-masjid yang lain. Bahkan yang hadir di sini alhamdulillah kalau kita hitung insya Allah lebih dari 100, dan ini sudah lebih
dari minimal batas makmum kalau untuk dijadikan masjid dan nanti ke depan kalau dijadikan sebagai tempat sholat Jum'ah. Dan kami sangat berbangga terutama kepada anak-anak kita yang ada di sini. Ternyata banyak anak-anak yang mengikuti festival kemarin yang kita mungkin kemarin kita tidak mengetahui. Ternyata banyak bibit-bibit yang ada di wilayah RW 05 ini yang bisa dan pinter mengaji, ada adzan iqomah, kemudian menyanyi religi, kemudian rasa untuk ukhuwah Islamnya sangat, insya Allah sangat baik. Tergantung dari kita ke depan nanti kita harus membimbing anak-anak kita supaya menjadi generasi-generasi emas yang nantinya kelak menjadikan kampung RW 5 menjadi kampung ngaji. Ya, untuk kampung ngaji ini adalah insya Allah ini adalah sebagai tombak utama untuk mendirikan keinginan kita semua untuk mensukseskan bahwa di wilayah RW 05 ini adalah pantas disebut dengan kampung ngaji. Insya Allah soleh dan solehah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kami mengucapkan terima kasih pula atas segala partisipasi dari panjenengan semua, baik itu terutama untuk para panitia yang sangat berkorban, baik itu material maupun moral, terlebih-lebih meluangkan waktu untuk bisa mensukseskan kegiatan pengajian serta memberikan trofi berhadiah pada hari ini. Dan tadi anak-anak ada yang menanyakan, Pak, nanti ada tugas dari sekolahan ya, itu apakah nanti ada videonya? Jangankan video, sekarang di Masjid I'tikaf An-Nur ini kalau bapak-bapak, anak-anak sekalian atau ibu-ibu jangan khawatir. Sugeng rawuh Pak Lurah, Bapak Ananto. Alhamdulillah, sugeng rawuh Pak Lurah berkenan hadir. Jangankan video, nanti setelah ini muncul, silakan kalau punya IG, kemudian punya Facebook, kemudian terutama YouTube, silahkan nanti diketik An-Nur, nanti sudah muncul semua di situ. Mau mencari apa? Festival lomba ada, kultum ada, pengajian Sabtu pagi ada, semua ada di situ. Ya, nanti di like, share, and subscribe ya, supaya lebih menggaung dan lebih mendunia ya. An-Nur jangan mikir kecilnya, tapi sudah mendunia, banyak yang melihat ya. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang medsosnya itu tidak pernah ketinggalan, silahkan diklik An-Nur ya, diketik An-Nur nanti muncul semua ya. Itu salah satu media sosial kita supaya lebih berkembang. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Ketua Yayasan kepada Bapak Haji Irawan. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan Bapak Kepala Kelurahan Trogosari Kulon kepada Bapak Hanyanto Sworo SHMM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tak pegang ya Pak ya? Monggo. Pegang aja ya. Nah, kalau pegang lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang bersama-sama kita hormati Al-Muharram Bapak Ustadz Abdul Karim. Oh, ini kita. Saya ulangi, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kiai Haji Ustadz Abdul Karim yang akan mengisi tausiah pada malam hari ini, yang kita nantikan juga nanti mungkin fatwa dan isi dari tausiah itu sendiri. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, tadi Yayasan apa nggih Pak nggih? Anur nggih. Anur nggih yang kami hormati. Kemudian Bapak Ketua RW 5 beserta pengurus dan Pak Ketua RT seluruhnya yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih, sholat isya dan tarawih di Masjid napa niki Pak? Iktikaf An-Nur, RW 5. Kemudian juga adik-adik semua yang kami cintai dan kami banggakan. Yang pertama dan utama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberi kenikmatan sehat, iman, Islam, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di musola masjid ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian kami hormati, saya sangat senang dan bangga sekali masuk di masjid ini, meskipun mungkin yang ketiga kali Pak Erwi. Dan ini saya lihat juga banyak tulisan-tulisan festival Ramadan. Paling tidak dengan kegiatan semacam ini akan menumbuhkan rasa iman, rasa jiwa Islami yang ada pada diri kita semua, terutama mungkin adik-adik ini. Karena kalau kita melihat perkembangan zaman akhir-akhir ini, nyun sewu, adik-adik kita, kemudian remaja-remaja kita itu mulai agak menjauh dari hal-hal yang bersifat keagamaan. Lebih banyak mungkin belajar lewat gadget dan lain sebagainya. Tapi kumpul-kumpul semacam ini akan berkurang. Dan ini alhamdulillah ini sangat banyak sekali. Mudah-mudahan ini istiqomah sampai dengan akhir bulan Ramadan. Karena tadi saya barusan lewat sepanjang jalan Logosari itu ternyata sesak tadi Pak. Jamaahnya pindah ke sana. Di Kristi, terus kemudian di Laris dan lain sebagainya. Wah, jalannya penuh. Makanya tadi saya WA Pak RW, Pak mungkin saya agak terlambat jam 8:30 karena penuh Pak jalannya Pak, macet sekali. Nah ini 10 hari terakhir tuh kita saingan dengan mal-mal gitu. Lah makanya kalau kita insya Allah diberi jiwa yang istiqomah tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan ibadah, insya Allah kita golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu harapan kita seperti itu. Karena di 10 hari terakhir ini sebenarnya itu yang condro dibukanya keagamaan. Kita susah biasanya mendekati 10 hari ke malah tambah ibadahnya itu malah tambah menurun. Biasanya seperti itu. Nah, makanya alhamdulillah kalau kita masih tetap semangat, masih tetap menggelurakan ibadah, insya Allah kita golongan orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kegiatan lomba-lomba semacam ini mungkin bisa menjadi inisiasi di wilayah-wilayah lain. Karena saya lihat kemarin saya keliling di RW lain
ya paling peringatannya nuzulul Quran, tapi tidak diikuti dengan lomba-lomba semacam ini. Nah, ini juga nanti juga jadi inisiasi saya. Mudah-mudahan kalau saya tahun depan misalnya masih bisa di Telogosari Kulon, ya saya mungkin akan membuat satu terobosan, mungkin lomba antar masjid atau gimana Pak. Harapan kita seperti itu, biar untuk meningkatkan semangat, menambah semangat dari warga yang ada di Telogosari Kulon, khususnya adik-adik remaja Islam gitu. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, karena ini menjelang Lebaran, saya titip pesan kepada panjenengan semua, khususnya karena ini menjelang detik-detik ke hari raya itu pasti banyak kerawanan-kerawanan yang ada di wilayah, terutama mungkin pencurian, mungkin juga pertengkaran, tawuran dan lain sebagainya. Bahkan kemarin itu juga ada semacam begal dan lain sebagainya. Nah, ini kita perlu hati-hati, perlu hati-hati, kita jaga diri, wilayah kita jaga dan keluarga kita. Kalau ada yang mau mudik, ya monggo nanti bisa sampaikan kepada tetangga kanan kiri, Pak RT atau Pak RW, sehingga saling menjaga di antara kita semua. Kalau kita punya tetangga yang saling menjaga, insya Allah akan merasa tenang, nyaman, dan aman. Gitu. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Selamat kepada panitia dan adik-adik semua yang mengikuti festival Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu ladang amal ibadah panjenengan semua, bisa mengangkat adik-adik kita untuk lebih mencintai khususnya mencintai Quran dan lain sebagainya. Harapan kita seperti itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Cek. Demikian sambutan dari Bapak Hananto Lesworo kami sampaikan. Terima kasih Bapak. Tibalah kita pada inti acara malam ini, yaitu tausiah pengajian umum dalam rangka memperingati Nuzul Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Karim. Beliau akan menyampaikan petuah-petuahnya dengan judul tausiah Puasaku Totalitas, Ramadanku Berkualitas, Tadarus Al-Qur'anku Tuntas. Kepada Ustadz Abdul Karim, dengan penuh hormat dan penuh takzim kami persilahkan. Pak, naik kemana Pak? Atur kemana kemana Pak? Biar keras. Tetap sana deh saya. Ini nanti sampai sini aja, langsung acara kita serahkan ke Ibu Hajah Maisum. Dengan ini. Punten. Begini. Ini aja yang pekat. Oh, kurang pekat sini. Terang ini Pak? Ketutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Lurah Telogosari, Bapak sehat? Alhamdulillah. Bapak Ketua RW yang berbahagia malam hari ini, Bapak Ketua Panitia acara pada malam hari ini, Bapak Penasehat Yayasan Masjid Itikaf An-Nur,
Dan para hadirin hadirat yang berbahagia, adik-adik yang kami banggakan, generasi masa depan terbaik Islam insyaallah. Alhamdulillah, malam yang mubarak insyaallah, malam yang penuh keberkahan, malam yang diisi dengan kebaikan-kebaikan, apalagi kita hari ini di hari yang paling spesial. Nabi kasih tahu dari 30 hari Ramadan, yang spesial adalah 10 malam yang terakhir. Karena ada satu malam Lailatul Qadar. Malam itu malam keberkahan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu malam yang ditunggu atau dijemput atau dicari? Dijemput ya. Perintahnya Nabi, taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Ayo sama-sama berburu malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah, malam hari ini kami berbahagia sekali dapat kesempatan dari panitia untuk ikut menyemarakan malam Nuzulul Quran. Semoga kemuliaan senantiasa Allah limpahkan kepada setiap kita yang dekat dengan Al-Quran. Amin. Salawat salam semoga terlimpah kepada kedua hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik. Semoga Allah SWT mudahkan kita istiqomah mengikuti teladan beliau, sunnah-sunnahnya, dan semoga mendapatkan keberkahan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Ramadan sudah masuk malam ke-23. Rasanya senang atau sedih mau berpisah dengan Ramadan? Sedih? Senang? Sedih senang? Susah senang ya. Kita senang banget malam hari ini karena sudah menuju puncaknya Ramadan. Jadi tadi kalau dikatakan Pak Lurah kawah condro di mukanya Ramadan itu adalah di 10 malam yang terakhir. Kita senang karena insya Allah siapapun yang istiqomah sampai penghujung Ramadan tetap tarawih berjamaah di malam Ramadan, mereka pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga Lailatul Qadarnya nggak pindah ke mana Pak tadi? Ke toko-toko ya. Tetap di sini kita ramaikan, insya Allah semua mendapatkan malam penuh keberkahan Lailatul Qadar. Ya. Kemudian kita sedih. Kenapa sedih? Karena kita akan meninggalkan hari-hari yang paling mulia, akan meninggalkan malam-malam yang paling mulia, yaitu malam-malam Ramadan. Rasulullah SAW selalu menasihati nasihat yang sama di setiap Ramadan. Jadikan seakan-akan ini Ramadan terakhir kalian. Ini bukan nakut-nakuti mati Pak, tapi untuk senantiasa jangan-jangan tahun depan tidak ketemu lagi. Itu kalau perasaan itu muncul, kita mesti aji mumpung aja ketemu, mumpung masih Ramadan, kita mau sungguh-sungguh serius ya. Baik, malam Nuzulul Quran ya. Ini malam di mana Allah menurunkan Al-Quran. Saya tanya adik-adik, malaikat siapa yang paling mulia? Kenapa Jibril paling mulia? Karena malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu Al-Quran. Kemudian Nabi siapa yang paling mulia? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad paling mulia? Penutup Nabi. Ada lagi jawaban lain? Karena mukjizatnya adalah Al-Quran. Bulan apa yang paling mulia? Kenapa Ramadan paling mulia? Kata ada malam Lailatul Qadar, karena juga di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian siapakah yang paling mulia?
adalah mereka yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Coba Ustaz tanya, ada nggak yang cita-citanya pengen hafal Al-Quran? Ya, cuma 4. Siapa yang pengen hafal Al-Quran? Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang putra-putrinya pengen jadi penghafal Quran? Masya Allah, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ada bapak-bapak ibu-ibu yang paling beruntung gitu di surga. Dia Masya Allah mungkin baca Qurannya masih terbata-bata, alias lega, pelegu, gerudang, geratul masih susah Masya Allah. Tapi besok di saat yang lebih lancar-lancar itu, makomnya biasa saja, ada orang yang berubah beratu nggak lancar dipanggil sama malaikat, Bapak, Ibu, ayo berdiri, disebut nama jenengan yang terbaik. Jenengan malah bingung. Ya Allah, lakukan itu amalin kok mulia sekali hari ini. Sebagian keturunan panjenengan ada yang hafal Al-Quran, Masya Allah. Kadang itu anak kita mungkin masih kadung gede, kita punya mimpi semoga ada cucu-cucu kita yang menjadi penghafal Al-Quran. Itu kemuliaan Allah sekalian. Besok kita kaget, kok mulia sekali saya saat ini, karena ada yang hafal Al-Quran, Masya Allah ya. Kemudian rumah mana yang paling barokah? Rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Maka Nabi mengingatkan, la taj'alu buyutakum qabr, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kuburan itu sepi apa rame? Sepi? Padang atau gelap? Terang atau gelap? Ayo maka kita terangi besok kuburan kita dengan tilawatul Quran. Ya'til Qur'anu yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran akan memberikan syafaat, Masya Allah. Besok di kubur itu Pak, tergantung amal kita hari ini. Ada orang, siapakah manusia yang paling baik? Kata Rasulullah, ditanya, siapa yang Rasulullah manusia terbaik? Satu, man tola umruhu wa hasuna amaluhu, yang umurnya paling panjang, amalnya paling baik. Sini bapak, ibu paling tua, yuswa pinten, nuwun sewu. Ada yang 80? Ada? 70? Ya. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Ini besok yang paling mulia itu adalah yang umurnya paling panjang, amalnya paling baik. Nah, maka ada penyesalan yang paling besar. Siapa yang menyesal ini? Mereka yang ketika dipanggil oleh Allah tidak cukup sangune, bekalnya kurang Pak. Nek jenengan niki, ini kan sudah mulai mau lebaran ini. Belum, sudah beli baju belum Pak? Sudah ya Dek? Sudah ya? Bapak ngalah ya Pak. Kalau misalnya kita ini ada promo besar-besaran, mana? Saya tidak hafal nih. Toko telur besar yang paling lengkap, paling murah mana? Ya. Kalau ada toko misalnya panjenengan berangkat ya ke sana Pak, ada diskon 75%. Harga dari 300 tinggal misalnya 70.000. Baru ngerogoh sanggup gini Pak, dicek jebule duitnya kurang Pak. Kalau hari ini duitnya kurang, bisa balik ke rumah pada? Bisa kembali ngambil bekal yang cukup. Itu hidup di dunia Pak. Kalau ada yang kurang kita gampang kembali memperbaiki. Tapi kehidupan di akhirat bisa nggak kita minta kembali ke dunia? Tidak bisa. Maka penyesalan paling besar adalah orang yang meninggal kemudian bekalnya tidak cukup. Salah satu bekal terbaik itu adalah anak soleh dan solehah. Ya. Nih ada masjid yang luar biasa. Ya. Bapak pernah ke Jogokarian, Yogyakarta? Pernah ya? Masjidnya tidak seberapa mewah Pak, Masya Allah. Bangunannya bangunan sederhana, tapi programnya luar biasa Pak.
Kalau dapat ceritanya semangat Pak, tapi ditiru susah ya Pak. Di sana tuh Masya Allah ya, saldonya harus 0 Pak. Jadi kalau mengumumkan Jumatan itu ya, saldo per hari ini 0 rupiah. Terus kemana Pak? Semua kembali ke masyarakat, Masya Allah. Jadi masjid benar-benar hadir. Yang tidak punya beras, masjid punya datanya, langsung dicukupi berasnya. Yang sedang sakit, masjid punya datanya, nanti disantuni oleh pihak masjid. Yang perlu biaya pendidikan, masjid punya datanya, yang perlu disantuni. Bahkan punya mimpi kalau bisa jamaah masjid itu mengenyam pendidikan S1 semua. Hebat gak Pak? Hebat, luar biasa Pak. Saya beberapa kali juga ketika kunjungan di sana tuh semangat 45 Pak. Begitu balik, dari mana mau mulai ini Pak? Jadi kalau mau niru yang lengkap Pak. Saya mengurai datanya. Sana berani masjid saldo 0 rupiah. Akhir bulan nggak mumet bayar marbot, nggak mumet bayar listrik. Kenapa? Sana itu luar biasa asetnya Pak. Punya hotel di Kaliurang dekat UGM, ya. Punya restoran, punya pom bensin. Sehingga naik ngajak saldonya 0 itu hari ini 0, tinggal telepon langsung. Lah nek jenengan saldonya di 0 ke mumet nggak takmirnya? Ya. Makanya inspirasinya adalah setiap masjid harus berlomba-lomba fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba. Tadi luar biasa ide dari Bapak Lurah. Insya Allah pengen kalau ini baru lomba antar apa ini Pak? RW ya, tahun depan antar tadi baru antar jamaah sini ya, antar masjid, besok lagi antar RT, antar RW. Luar biasa ya. Semoga menjadi kampung Ramadan ya. Jadi kampung Ramadan itu kampung yang semua orang merasakan keberkahan bulan Ramadan. Baik, kembali ke Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran tujuannya satu, disebut oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai apa? Hudan apa hudan? Petunjuk. Kita hafal surat Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa artinya? Dzalikal kitabu la raiba. Apa la raiba? Tidak ada keraguan, yakin bahwa semua isinya benar dari Allah dan semuanya petunjuk. Saya mau bicara yang paling dekat dengan kita. Misalnya Bapak Ibu, Nabi ngasih tahu kalau berbuka puasa sunnahnya makan apa? Kurma. Tapi kalau di hadapan kita ada kurma sama gorengan, pilih mana? Berarti nggak percaya sama Nabi ini ya. Saya percaya Pak, tapi kalau di sini kurma sunnah, gorengan wajib. Berarti lebih dulu mana? Ya. Kenapa kok kurma, ibu-ibu, bapak-bapak? Saya penasaran. Karena Al-Quran nggak mungkin keliru, Rasulullah nggak mungkin salah. Setiap yang disabdakan benar, setiap wahyu dari Allah pasti benar. Tidak mungkin tidak ada yang spesial. Saya akhirnya pernah ikut seminar tentang keajaiban kurma. Masya Allah, kurma itu dimulai dari peristiwa Siti Maryam. Nah, coba adik-adik, Maryam ini ibunya siapa? Nabi Isa. Luar biasa ya. Coba sekarang lebih susah. Siapa nama bapaknya Maryam? Nama bapaknya Maryam siapa? Hah? Namanya Imron. Ibu-ibu, siapa istrinya Imron? Jangan bilang Bu Imron loh ya. Siapa nama istrinya Imron? Namanya Hanna. Oh, siapa? Hanna.
Mau tahu ceritanya, Maryam itu Masya Allah wanita paling suci, paling sempurna. Tapi diuji oleh Allah satu hari ketika di masjid didatangi malaikat Jibril. Jibril menyampaikan, aku dapat perintah dari Tuhanmu Maryam bahwa kamu akan hamil. Maryam kaget, shock. Ya. Walam yamsasni basyarun. Loh, aku ini belum pernah kenal laki-laki satupun kok bisa hamil. Saya nggak mungkin bisa hamil. Kata malaikat Jibril, dalika hayyun, demikian itu enteng, gampang bagi Tuhanmu Maryam. Maka bersabarlah. Hanya benar Bu, Masya Allah, Maryam kemudian apa? Hamil. Karena hamil tanpa suami, makin hari makin besar, nggak bisa disembunyikan perutnya ini. Akhirnya Maryam diusir dari tempat paling mulia. Dulu tinggalnya di Masjid Al-Aqsa. Di mana Pak Al-Aqsa? Palestina. Palestina di mana? Ya. Maryam diusir, saya mau cerita. Maryam diusir, menjauh, kemudian pas diusir itu pas 9 bulan, 9 hari kandungannya, sakit yang luar biasa Pak. Maryam sampai curhat sama Allah, di surat Maryam diabadikan. Ya laitani mitu qabla hadza, ya Allah, aku lebih baik mati saja. Sakitnya luar biasa. Karena sakit luar biasa, Allah mengirim pendamping terbaik. Dikirimlah siapa Bu? Bidannya Maryam pas melahirkan. Siapa bidannya? Ada yang pernah baca? Bidannya malaikat Jibril, ya, mendampingi. Terus Maryam, kamu jangan sedih Nak, jangan sedih, ayo tersenyum. Nah, ini jadi petunjuk nanti. Pokoknya Al-Quran itu semuanya petunjuk. Kemudian Maryam bersandar di pohon kurma, kesabaran luar biasa. Allah perintahkan, wahuzi ilaiki bijidhin nakhlah. Ayo Maryam, kamu berdiri Nak, berdiri. Ini pohon kurma itu kamu pegang yang kenceng, terus kamu apa ini? Goyak ya, sampai jatuh rutoban janiyah. Rutob itu kurma yang basah itu Pak. Bapak yang nanti tindak umroh atau haji ke Madinah kan banyak pasar kurma ya Pak. Yang rutob itu yang masih basah itu Pak, rasanya seger, harganya lebih mahal. Kamu makan, kata Allah, wa kuli washrobi wa quri aina. Maryam, jangan sedih Nak, makan kurma ini. Begitu dimakan, Masya Allah, tadinya lemes, langsung apa? Seger Pak. Saya orang Islam itu sudah cukup percaya sebenarnya, tapi orang hari ini butuh penelitian. Saya ikut seminar khusus kurma itu di Hotel Candi Indah ketika itu. Pemateri dari Jakarta. Kenapa kok kurma ketika mau melahirkan? Ibu-ibu masih ada yang produktif? Masih banyak ya? Besok dicoba. Kalau pas lemes sudah bukaan, powernya habis, makan apa? Kurma. Itu yang basah, yang rutok. Nah, nanti beli di Keranjang Kuning ya. Beli di Shopee ya, banyak ya. Yang rutok. Itu insya Allah butuh waktu berapa menit? 7 menit Pak. Langsung jadi apa? Energi. Maka Dokter Tirta, Dokter Zaidul Akbar, ya, influencer itu, Tirta mengatakan, Bapak sahur pakai kurma 5 itu kalorinya setara dengan sepiring nasi Pak. Iya betul itu. Ya. Tapi mau Jawa rada harap sebuah loh Pak. Dihitung bareng dahar ya. Ini. Maka Masya Allah, kurma jadi inspirasi Rasulullah. Berarti untuk memulihkan energi seharian berpuasa kita perlu kurma. Itu contoh aja Pak, ya, bahwa Al-Quran adalah dzalikal kitabul la raiba, semuanya benar Al-Quran ini. Allah juga berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Apa syifa? Obat Pak. Rasulullah dawuh obat yang paling spesial ada 3 kata Rasulullah. Asy-syifa'u fi salasatin. Yang pertama adalah fi asalin musaffa, madu yang murni Pak. Anak madu yang sak gendul selawewu itu ya enggak tahu ya. Itu madu rasa ya Pak, rasa madu ya. Ini madu yang asli insya Allah. Jadi dulu
Bapak-bapak mau tahu madu yang asli itu dulu orang mana yang suka mengawetkan jenazah itu? Toraja ya. Nek zaman dulu Mesir itu ada apa Pak? Mumi. Nah, itu yang paling spesial pakai madu Pak. Madu yang asli itu nggak bakal busuk Pak. Ya, jangan sakit apapun terluka ini, tergores, jatuh, babak, kena lepot sampai apa ini? Maunya kasih madu yang asli Pak. Itu insya Allah cepat kering, lukanya tidak berbekas. Sudah buktikan berapa kali. Madu memang spesial. Syaratnya satu ya, madu yang asli, pakai swab Pak, asli gitu ya. Nah, madu palsu yang malah dirubung semut Pak, tambah diabetes ya. Nih satu aja petunjuk syifa, obat dalam Islam. Maka masya Allah. Nah, apakah kemudian hanya untuk luka fisik? Enggak. Allah sampaikan syifa'un lima fi sudur, obat bagi penyakit hati Pak. Ada yang gundah gulana, sedang galau, obatnya satu apa? Baca Al-Quran. Ya, Al-Quran itu syifa'un lima fi sudur. Insya Allah baca Quran menenangkan. Ya, Allah sampaikan dalam Al-Quran kan begitu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Syifa di situ pertama adalah syifa'un lima fi sudur, bagi penyakit hati. Penyakit hati yang paling berbahaya itu sombong. Apa? Sombong. Ingat Bapak Ibu, di atas langit ada langit, ada Allah. Semua orang punya kelebihan, tapi setiap orang punya kekurangan. Ayo kita coba cari kelebihan kita apa, nanti kelebihannya itu dimaksimalkan. Karena Rasulullah menyampaikan, siapakah yang paling mulia ya Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum limas, yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain Pak. Kita kelebihannya apa? Alhamdulillah bapak-bapak ada yang diberi kelebihan harta. Berarti amal terbaiknya apa Pak? Sedekah. Ada yang diberi kelebihan ilmu. Amal terbaiknya apa? Mengajar. Ada yang dititipi anak-anak. Ya, amal terbaiknya apa? Mendidik mereka sehingga soleh dan solehah. Saya mau cerita dan saya susah bilang kenangan ini. Saya pernah takziah. Sunnahnya takziah itu bapak-bapak itu ikut mengantarkan sampai ke makam ya. Pahalanya berapa Pak? 2 kilo. Itu habis duhur yang meninggal seorang tokoh berpengaruh di daerah Micin. Saya ikut takziah. Beliau punya lembaga pendidikan Islam yang masya Allah digratiskan bagi yang nggak mampu. Karyanya luar biasa. Tapi Mbah Mudin begini dengan pertanyaan, Bapak ayo merenung sebentar, saya mau nanya. Ini yang meninggal ini tokoh kita. Kira-kira nanti habis sholat asar, di antara bapak-bapak saya pengen dengar siapa yang masih mendoakan beliau habis asar. Ada nggak yang angkat tangan? Ya Allah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada nggak? Ternyata nggak ada Pak, nggak ada. Terus kalau kita mati, sebanyak apapun karya kita, kira-kira tetangga-tetangga itu mendoakan kita apa enggak habis sholatnya? Tidak Pak. Kita itu sudah meninggal dunia, tetangga kita itu sudah sibuk dengan urusan apa? Masing-masing Pak, pekerjaan, ekonomi, rumah tangga. Terus siapa yang mendoakan kita sepanjang masa? Coba anak-anak kita. Mbah Mudin matur, bapak saya sampun kapundhut kalih Allah 12 tahun yang lalu, tapi sampai detik ini setiap habis sholat fardu saya terus mengangkat tangan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berarti yang bisa diharapkan untuk masa depan kita siapa Pak? Anak-anak kita. Masya Allah, saya tertohok ya, betul ya.
bukan meninggalkan karya, setiap kita wajib berkarya, tapi karya nyata yang di rumah kita ini yang harus prioritas utama. Ayo kita didik anak-anak kita, kelak sepeninggal kita dia akan mengangkat tangan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya pernah melihat masjid ini, masjid Itikaf ini, Masya Allah, besok Pak, kita yang usia 60 atau saya mudahkan lagi, usia 50 tahun, kira-kira 20 tahun lagi masih hidup gak kita? Tapi yang ini usia 7 tahun hari ini Pak, 20 tahun lagi jadi takmir Pak, anak-anak ini ya, jadi takmirnya ini. Bayangkan kalau yang 20 tahun lagi megang masjid ini sejak sekarang disiapkan, akhlaknya dibangun, kemudian namanya dedikasinya, semangat menghidupkan masjidnya dibangun. Kita bayangkan 20 tahun lagi kita sudah nggak ada, tapi kita meninggalkan generasi terbaik. Jenengan dikubur dapat kiriman pahala karena berjasa mendidik anak-anak yang soleh dan soleha. Masya Allah, semangat ya, semangat. Masjid kalau masih sering ada suara guyon anak-anak, masa depannya cerah Pak. Pun saya beberapa masjid itu galak banget, dilarang membawa anak kecil itu Pak, ya, bikin nggak khusyuk. Saya nanya Pak, kalau nggak ada anak kecil, Bapak sejak takbir Allahu Akbar sampai salam, pikirannya Gusti Allah terus pojok mikir dunia, ya. Jadi alasan saja anak kecil. Jadi anak kecil harus ciptakan masjid ramah anak-anak biar nyaman ya. Jadi jangan sampai di masjid malah menakutkan. Ayo di masjid megah lah ngopo bapak gelak gitu ya, enak ning kono wae ya, malah gratis, wifi gratis ya. Ya, jadi Pak, ayo masjid kita masjid yang ramah anak-anak agar masjid masa depannya cerah. Insya Allah dimulai dari sini, dari masjid kita bangkit. Siap ya Pak, dari masjid kita bangkit ya. Wallahu a'lam bishawab. Singkat padat demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menginspirasi. Dan mari kita akhiri Ramadan ini dengan penuh kenangan terbaik. Syukur-syukur Al-Qur'annya hatam, insya Allah hatam ya. Hatam, judul aja tadarusku tuntas. Berarti semuanya selesai. Paling tidak ada yang mewakili Pak, satu masjid satu kali hatam Al-Qur'an ya. Barakallahu fikum, kita tutup doa sekalian. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala ikhtiar hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa depan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi generasi yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ustadz Abdul Karim atas petuah-petuahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik hadirin yang berbahagia, setelah kita mendapatkan siraman rohani yang penuh hikmat, marilah kita ke acara yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak, yaitu penyerahan trofi pemenang Festival Lomba Ramadan 1446 Hijriah yang akan dipandu oleh Ibu Hajah Maisur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kelurahan Trogosari Kulon dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin warahmatullahi wabarakatuh, serta anak-anakku semua peserta Lomba Festival Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan memutuskan siapa-siapa yang menjadi pemenang, yang menjadi juara dalam rangka Lomba Festival Ramadan 1446 Hijriah yang telah terselenggara pada bulan Februari 2025 yang lalu, yang diadakan setiap hari Ahad tanggal 2, 9, 16, 23 Februari 2025. Terdiri dari lomba wudhu dan sholat, adzan dan iqomah, hifdzil Quran, menyanyi single religi, khot, hitobah, dan cerdas cermat. Alhamdulillah pelaksanaan lomba berjalan dengan baik dan lancar, diikuti oleh anak-anak muslim, siswa SD dan SMP di wilayah RW 5. Dan anak-anak antusias sekali mengikuti lomba tersebut dan baru pertama kali ini diselenggarakan. Mudah-mudahan insya Allah untuk tahun-tahun yang akan datang akan terselenggara lagi. Baik, anak-anak sudah tidak sabar? Ingin tahu siapa yang menjadi juaranya? Deg-degan. Aku menang pula ya. Semua pasti pengen menang. Anak-anak itu semua mengikuti lomba, bagus semua, baik semua. Tapi ada tapinya, harus ada yang terpilih, yang terbaik 1, 2, dan 3 ya. Bagi anak-anak yang belum bisa meraih juara, jangan putus asa, tidak boleh sedih, tidak boleh sok ben aku mau melu meneh, tidak boleh ya, tetapi harus mengikuti lagi untuk tahun yang akan datang supaya bisa menjadi juara. Baik, tidak usah lama-lama, Ibu akan mengumumkan siapa-siapa yang menjadi pemenang dalam Lomba Festival Ramadan 1446 Hijriah yang diselenggarakan oleh Masjid Iktikaf An-Nur. Ya, pengumuman untuk lomba wudhu dan sholat. Ya, lomba wudhu dan sholat ini yang menjadi dewan juri adalah Bapak Lasdi, Bapak Untung, dan Ibu Sulis. Memutuskan yang saya sebut namanya langsung maju ke depan. Ya, anak-anak perhatikan ya. Juara 3. Juara 3. Ini lomba apa tadi? Wudhu dan sholat. Juara 3. Sasengka Haidar dari RT 03. Iya. Mana anaknya? Datang. Ya, langsung maju ke depan. Langsung maju ke depan. Iya.
Juara 2 Auzan RT 05. Ada anaknya datang? Kalau tidak datang, mohon Pak RT-nya atau Bu RT yang mewakili, monggo. Ya, nggak apa-apa ya, Pak RT yang mewakili. Ya, siap. Ya, ya. Ya, sebagai juara 1 Aulia RT 10. Tepuk tangan. Ya. Silakan maju. Ya. Dimohon Bapak Lasdi berkenan untuk memberikan trofi, bingkisan dan sertifikat. Nanti piala bergilir. Monggo, mohon dibantu Pak Yanto, Pak Irawan untuk menyerahkan sang juara. Juara 1 Aulia, juara 2 Auzan, juara 3 Sasengka Haidar. Sekaligus bingkisannya, ya. Dengan bingkisannya Pak Lasdi, satu anak menerima trofi, bingkisan dan sertifikat. Juara 2 Auzan RT 05. Juara 3 Sasengka Haidar RT 03. Itu tasnya bisa dibuka, cangkingannya ada Mas, biar nggak susah bawanya. Nah, iya, bagus. Monggo silakan untuk menerima sertifikatnya dan foto dahulu. Monggo, didampingi, bisa Pak Irawan mendampingi kanan kiri. Ya, Pak Lasdi bisa pojok. Ya, sebentar. Iya, tepuk tangan yang meriah untuk sang juara wudhu dan sholat. Alhamdulillah. Ya, selamat untuk anak-anak. Ya, silakan kembali ke tempat. Jangan dibuka dulu ya hadiahnya ya, nanti di rumah aja. Rahasia, nanti meledak. Baik, kita lanjutkan untuk lomba yang kedua, yaitu lomba azan dan iqomah. Ya, yang ikut lomba azan dan iqomah, perhatikan siapa yang akan jadi juaranya. Juara 3 Ihsanul Hasbi Raditya dari RT 05. Iya, silakan maju ke depan langsung. Ya. Juara 2 Zulfikar Zakaria RT 10. Ya, silakan maju ke depan. Ya. Juara 1 Yusuf Brian Maulana dari RT 02. Iya, silakan maju ke depan. Ya, ini calon penghuni surga. Ya, yang nanti akan menggantikan bapak-bapak yang adzan ya setiap sholat, waktunya sholat ya. Monggo, saya persilakan Bapak Untung untuk memberikan trofi, bingkisan dan sertifikat kepada sang juara adzan dan iqomah. Oh, digantikan Pak Widodo, monggo Bapak. Pak Widodo monggo untuk bisa menyerahkan. Duduk nanti. Ya, untuk juara 1 Yusuf Brian Maulana.
Juara 2 Zulfikar Zakaria. Juara 3 Ihsanul Hasbi Raditya. Ya. Untuk sertifikatnya, untuk kenang-kenangannya, itu nanti kamu bawa di sekolah, bisa ditunjukkan gurumu ya, akan dicatat di sekolahmu nanti dan akan dimasukkan ke rapot kamu sebagai juara. Ya. Monggo foto dulu Pak Widodo, Pak Irawan, senyum, ya. Tepuk tangan yang meriah untuk juara Adan dan Iqomah. Ya. Ya, senyum. Alhamdulillah. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Baiklah, saya umumkan lomba berikutnya adalah lomba hifdzil Quran. Ya, lomba hifdzil Quran. Juara 3 Alfiatus Saidah dari RT 10. Juara 3. Ya, silakan maju ke depan. Juara 2 Fadil Muhammad dari RT 10. Ya, diborong di RT 10 nih ya. Ya. Juara 1 sopo ya? Nah. Ihsanul Hasbi Raditya RT 5. Iya. Nah, dapat lagi. Alhamdulillah. Mohon berkenan Ibu Sulis untuk menyerahkan trofi, bingkisan dan piagamnya. Monggo. Wis ra apa-apa melu yo Ben. Juara 1 Ihsanul Hasbi Raditya. Juara 2 Fadil Muhammad. Juara 3 Alfiatus Saidah. Monggo untuk foto bersama. Iya, tepuk tangan yang meriah untuk sang juara hifdzil Quran. Ya, silakan kembali ke tempat. Berikutnya, lomba menyanyi. Ya, single religi. Wah, suaranya bagus-bagus ya. Lagunya Man Ana, Alamate Anak Soleh dan Wali Songo ya. Bagus sekali. Ya. Sebagai juara 3. Dek 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 dek. Zulfikar Zakaria RT 10. Juara 2 Karista Vania Dima RT 8. Oh nih, ibu seneng ibu. Juara 1 Raditya Prajna Paramita RT 5. Datang anaknya.
Oh, nggak datang, Pak. Pak RT maju, Pak. Apa Bu RT yang maju? Pak RT borong. Mohon berkenan Bapak Joko Warsito untuk menyerahkan hadiah berupa tropi, bingkisan, dan piagam. Ya, sebentar lagi. Ya. 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 Juara 1 Raditya Prasna Paramita, juara 2 Karista Fania Dima, juara 3 Zulfikar Zakaria. Ya, silakan foto bersama. Mohon Bapak Kepala Kelurahan Logosari Kulon menunggu sejenak nggih Pak, nanti untuk menyerahkan piala bergilir. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk juara menyanyi single religi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan pengumuman lomba yang berikutnya, ini ada penghargaan peserta yang teraktif, minta ikut semua, inovatif. Ini saya juga kejutan dari Bapak Ketua Yayasan ini tadi, ya. Piagam penghargaan. Sang anak ini tidak ikut lomba tapi minta ikut. Nah, dan bisa. Mungkin kalau ikut beneran juara. Yaitu diberikan kepada Muhammad Ihsan Ryan Altair. Ya, silakan maju. Pak Joko, monggo kepada Bapak Joko untuk bisa menyerahkan penghargaan ini. Ini sebagai hiburan. Terima kasih. Monggo. Ya, silakan untuk foto dulu Pak Joko dengan Mas Altair. Monggo Pak Irawan bisa mendampingi. Lo minta dibuka. Iya. Waduh. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Iya, dipakaikan Pak, dipakaikan. Ya, ini sebagai penyemangat ya, penyemangat anak-anak semuanya ya. Saya tadi tidak tahu, benar saya nggak tahu ini kejutan dari Pak Irawan dan Pak Joko saat mau acara dimulai. Ini iya. Minta maaf ya Bapak Ibu, saya nggak tahu sama sekali, bukan kehendak saya. Ya, matur nuwun, terima kasih. Maaf Bapak Lurah, ini kebetulan cucu saya sendiri. Selamat Ya Allah, ada gambarnya Mas Al. Alhamdulillah. Ya baik. Sekarang akan saya umumkan kembali siapa yang menjadi pemenang dari lomba HOT menulis indah, menulis surat
surat pendek, ya. Ayo deg-degan meneh. Sebagai juara 3 menulis hot juara 3 Gendis Malahayati Lailatul Syarifah dari RT 9. Silakan maju ke depan. Juara 2 Naila Anindita Arista dari RT 09. Iya, silakan maju ke depan. Ya. Juara 1 Tanaya Huwaida dari RT 09. Diborong RT 09 nih ceritanya. Ya, monggo Bapak Winanto. Oh, Bapak Winanto sedang megang kamera ya. Monggo nanti Pak Eko ada lagi. Bapak Ustadz, saya persilakan untuk memberikan hadiahnya. Bapak Ustadz Abdul Karim, monggo. Ini kehormatan bagi anak-anak. Bapak Ustadz bisa memberikan hadiahnya. Yang pertama kepada Ananda Tanaya Huwaida juara 1 menerima trofi, bingkisan dan sertifikat. Juara 2 Naila Anindita Arista dan juara 3 Gendis Malahayati Lailatul Syarifah. Iya, monggo silakan untuk menerima sertifikatnya dan foto bersama dahulu. Monggo Bapak Ustadz dan Pak Irawan untuk foto bersama. Senyum. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk sang juara menulis hot. Alhamdulillah. Ya. Baiklah. Saya umumkan lomba berikutnya yaitu lomba khitobah pidato. Ya. Ya. Juara 3 Naisa Sakila Aniani dari RT 01. Juara 3. Juara 2 Tanaya Huwaida dari RT 9. Dan juara 1 sapa iki? Pidato ki angel ngapalke, mau hafalan Quran ya, ada hadisnya, ada Al-Qur'annya ya. Juara 1 Naila Anindita Arista dari RT 9. Mohon berkenan Bapak RW, Bapak Eko Adi Sarwoko untuk menyerahkan piala dan piagam serta bingkisan. Ya, untuk juara 1 Naila Anindita Arista. Juara 2 Juara 2 Tanaya Huwaida. Juara 3 Naisa Sakila Aniani. Ya, monggo untuk mendapatkan sertifikatnya. Silakan berfoto dahulu. Smile. Iya. Tepuk tangan yang meriah untuk sang juara khitobah. Baik. Untuk lomba yang terakhir yaitu lomba cerdas cermat. Ya.
Juara 3 diraih oleh Naisa Sakila Aniani dengan Elmora Safri Liana Rizky. Naisa Sakila Aniani dari RT 01, Elmora Safri Liana Rizky dari RT 07. Juara 3. Juara 2 Gendis Malayati Lailatus Sarifah dari RT 9, Tanaya Huwaida RT 9. Juara 2. Dan juara 1 Afiatus Saidah RT 10 dan Fadil Muhammad RT 10. Ya, silahkan maju ke depan. Saya mohon berkenan Ibu Sari untuk bisa memberikan trofi, piagam, dan bingkisannya. Silakan. Masing-masing anak menerima 1 piala ya. Jadi ini karena lombanya grup, masing-masing anak menerima piala sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Ternyata anak-anak RW 5 itu hebat-hebat semuanya. Semua bagus tampilannya ya. Iya, RW 5. Sapa sih Pak RW-nya? Siapa dulu Pak Lurahnya? Ya. Iya, monggo. Silakan sertifikatnya untuk bisa diterima. Masing-masing akan mendapatkan sertifikat juga. Monggo silakan untuk berfoto terlebih dahulu. Bu Sari dan Pak Irawan untuk mendampingi anak-anak. Ya, smile. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk pemenang lomba cerdas cermat. Ya, selamat. Alhamdulillah ya. Semoga tahun depan bisa meraih juara lagi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku semua. Sekarang saya akan membacakan siapa yang berhak menjadi juara umum dan akan mendapatkan piala bergilir. Piala bergilir ini nanti 1 tahun lagi dikembalikan kepada panitia untuk dilombakan lagi, diperebutkan lagi. Kalau 3 kali berturut-turut menjuarai, maka piala bergilir itu jadi hak milik dari RT tersebut. Ya. Ya. Baik. Siapakah yang menjadi juara umum dari lomba Festival Ramadan 1446 Hijriah? RT mana ya? Nah, iya lo tuh, tropinya gede banget. Wah, nanti bawanya bingung itu nanti Pak RT-nya. Ya, yang menjadi juara umum, yang meraih juara terbanyak, juara 1-nya banyak, juara 2-nya banyak, juara 3-nya juga banyak ya. Nah, yaitu RT 09. Monggo silakan Bapak RT 09, Bapak Riza. Oh, alhamdulillah rawuh beliaunya untuk maju ke depan menerima piala bergilir sebagai juara umum lomba Festival Ramadan 1446 Hijriah. Saya berharap Bapak Lurah Trogosari Kulon untuk bisa memberikan trofi piala bergilir
didampingi Bapak Irawan dan Bapak RW. Monggo saya persilahkan. Tepuk tangan yang meriah untuk RT 09 tahun ini sebagai juara umum. Ini namanya sama. Oh, dibilang sama Pak Win, nanti dibuatkan lagi. Enggak apa-apa. Nanti besok enggak apa-apa. Iya, sudah berfoto bersama, monggo. Mungkin bisa ditambah dengan Pak Joko foto bersama dengan Pak Widodo. Monggo. Iya, biar rame ya. Ya, Bapak Lasdi juga. Pak Ustadz monggo Pak. Iya, ini kenangan yang terindah ini. Iya, piagamnya Pak Riza agak naik dikit. Iya. Ya, kenangan yang terindah yang takkan terlupakan ya. Alhamdulillah. Itu biar di situ dulu aja Pak RT, nanti nggak kuat ngangkatnya. Terima kasih Bapak Lurah yang telah menyampaikan piala bergilir kepada Ketua RT 09 sebagai juara umum Lomba Festival Ramadan. Baik, yang terakhir adalah penghargaan kepada peserta, ya, peserta tarhib yang sebelum Ramadan kemarin kita jalan bersama, ya, dari RT 01 sampai RT 11. Di sini ada pialanya, ada juaranya. Juaranya ini adalah kriterianya peserta yang aktif, kreatif, inovatif, semangat, bisa memberikan kesenangan kepada yang melihat juga anak-anaknya, ya. Nah, dari Dewan Juri telah menilai yang berhak untuk menerima piala dari kegiatan tarhib yaitu RT 05. Iya. Monggo silakan Bapak RT untuk menerima lagi Pak. Wah, Pak RT fotonya banyak nggih. Monggo menerima lomba tarhib ya, peserta yang terbagus, terbaik, inovatif, kreatif ya. Saya persilakan Bapak Irawan untuk bisa menyerahkan ya, piala tarhib kepada RT 05. Iya. Itu tidak piala bergilir ya Pak, itu hak milik ya. Bukan bergilir, itu hak milik ya. Ya, senyum. Terima kasih kepada Pak RT 05. Semoga untuk tahun depan ya, dari RT 1 sampai 11 lebih bagus lagi. Ada kegiatan tarhib ya. Ya. Mungkin kalau Bapak RT 5 kepengen foto bersama Pak Lurah, boleh, monggo. Foto dulu. Jangan pulang dulu, belum ditutup. Jangan pulang dulu. Nanti ditutup dulu ya, jangan pulang dulu. Sebentar lagi, 5 menit lagi. Ya. Silakan. Ya, alhamdulillah semua kejuaraan sudah kita serahkan ya
Maka tugas saya sudah selesai untuk menyampaikannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah Maisun. Luar biasa sekali para juara kita pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Semoga dengan adanya lomba di Festival Ramadan ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi kita semua dalam meningkatkan iman dan takwa kita. Para hadirin, tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita menutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah untuk memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah acara telah usai. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Para hadirin mohon izin berpantun boleh? Boleh. Minta cakepnya nggih? Boleh. Pergi belanja ke kampung nelayan. Cakep. Pulangnya membawa makanan. Cakep. Sampai jumpa hadirin sekalian. Jumpa lagi di Festival Ramadan tahun depan. Kami pembawa acara mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.